Impact Kids. Halo anak-anak semua, selamat pagi semuanya. Jumpa kembali dengan Ibu Monica dalam acara Impact Kids. Hai, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian semua tetap semangat, penuh sukacita karena kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah Pencipta alam semesta, kami mengucap syukur atas berkat-Mu sepanjang kami istirahat semalam. Pagi ini Bapa, kami rindu untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, bukakan mata hati pikiran kami, supaya kami mengerti dan jadikan kami pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, segala sesuatu itu siapa yang menciptakan? Tuhan, ya. Tuhan itu menciptakan alam semesta, semuanya diciptakan oleh Tuhan. Dan hal itu menunjukkan bahwa betapa bijaksananya Allah kita. Ya, kita bisa melihat sekeliling kita ya. Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada tumbuh-tumbuhan ya, banyak hal yang hebat ya. Kita akan baca di Mazmur 104 ayat 24. Yuk kita buka Alkitab kita. Mazmur 104 ayat 24, Ibu bacakan. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan. Sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Ibu ulang. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan. Sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Nah, anak-anak, kita kadang-kadang tidak begitu memperhatikan benda ini atau ciptaan Tuhan ini sebenarnya manfaatnya apa ya, gitu ya. Tapi kita akan belajar dari seseorang yang bernama Bapak George de Mestral ya. Bapak ini yang menemukan prepet. Ada yang tahu prepet? Di sepatu kalian atau sendal kalian, ada yang suka pakai prepet ya, trek gitu ya, biar kenceng, biar nggak lepas ya. Dari mana ini idenya si Bapak George ini ya, bisa menemukan prepet ini? Ternyata sewaktu dia sedang ada di pegunungan Alpen berburu dengan anjingnya ya, ternyata ada yang menempel tuh terus di pakaian dan di bulu anjingnya. Apa itu ya? Dia liatin yang nempel-nempel itu apa. Terus dia lihat pakai mikroskop ya sesampainya di rumahnya. Oh, ternyata itu adalah tanaman yang disebut bola duri ketela Jepang ya. Nanti bisa lihat gambarnya. Ternyata di tanaman ini tuh yang nyangkut di bulu anjingnya itu ada ratusan kait ya, sehingga dia melihat bisa membuat prepet ini saling mengait itu. Jadi terciptalah prepet ya. Dari apa? Dari bola duri ketela Jepang atau semak-semak yang suka kecil-kecil nempel ya. Nah, tidak banyak orang yang mempelajari hal-hal di alam dan kemudian menggunakan apa yang mereka pelajari untuk menciptakan atau memperbaiki hal-hal tersebut ya. Kita menggunakan hikmat Tuhan ya dalam hidup kita sehari-hari yang telah ditemukan ya dalam banyak hal ya. Semua ciptaan Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa kita itu mempunyai Allah yang luar biasa ya.
Meski pada awalnya mungkin kita tidak mengenalinya, ya. Apa sih ini buat diciptakan buat apa? Misalnya kita nyamuk diciptakan buat apa? Wah, ternyata ada penelitiannya ya. Buat menciptakan jarum yang kecil supaya kayak gigit nyamuk gak kerasa, paling cuma tinggal bentolnya aja ya, gatel. Diciptakan jarum yang kecil sekali yang menyerupai seperti yang buat nyamuk untuk gigit kita. Meski pada awalnya kita nggak mengenali maksud Tuhan menciptakan itu, ya begitu pula dalam hidup kita. Kita bisa selalu mempercayai hikmat Tuhan dalam segala hal. Bagaimana Allah mengutus Tuhan Yesus untuk menyelamatkan hidup kita dari dosa, ya. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, ya. Itu membuktikan betapa hebat rencana Allah. Rencana Allah yang luar biasa buat hidup kita, ya. Kita bisa baca juga di Roma 8 ayat 28. Yuk kita buka kitab kita. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, Allah masih bekerja sampai sekarang, ya. Dan kita yang telah dipilih untuk menjadi orang-orang pilihan Dia, bila kita percaya kepadanya, kita mempunyai tujuan dalam hidup kita, yaitu apa? Menjadi saksinya, saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada, dan juga memuliakan namanya. Jadi melalui kebijaksanaan Allah yang luar biasa, kita dapat dipakai untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada. Amin. Yuk kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk ciptaan-ciptaan di sekitar kami yang luar biasa, ciptaan-Mu yang begitu luar biasa, yang mengajar kami, dan khususnya karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, kami boleh belajar bahwa kami dicintai-Mu, kami dikasihi-Mu karena Engkau rela mati untuk kami, menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, dan tolong kami untuk memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat merasakan kasih-Mu yang besar kepada mereka. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita akan jumpa kembali dalam acara Impact It berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.